Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nelmawati SPDI, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pasaman. Akan memaparkan koneksi antar materi modul 11, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh serta utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya juga tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan tidak tepat. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, fisikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan model atau metode pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, agar memberi kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan.
Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak.